lihat bagaimana setan merusak culture kita. Bendera pelangi dan mereka bergandengan pakai baju minim dan mereka berciuman di jalanan itu sudah mendompleng. Yep. Kenapa simbol-simbol setanik itu ada di setiap video-video Karena itu? di culture itu harus ada simbol, identitinya harus ada simbol. Jadi kalau misalnya lagu yang diciptakan oleh mereka-mereka ini, sebuah lagu yang menurut mereka this is my culture, ya ini lambangnya Taylor Swift, Sam Smith, ini lambangnya gue. Tapi lambang-lambang mereka kecenderungannya adalah kepada Cara setan merusak culture kita, mereka dengan masuk melalui lagu, simbol-simbol, ya, musik, dengan video klip yang keren-keren ya Pak dan ya? tatanan-tatanan yang dianggap halal, boleh, nggak haram, ini boleh gitu. Ini yang menurut saya harus kita lawan balik. Ya, Lucifer itu tidak akan tinggal diam dan dia juga selalu cari cara baru. Iya. Melihat ada peluang orang akan hanyut dengan ide baru, nah dia masuk situ. Gospel atau Injil, musik-musik Injil di Amerika bersaing dengan musik-musik entertainment yang ibaratnya kita bilang liriknya satanik, tentang pemujaan setan, tentang kalau bahkan video klip yang kita lihat kebanyakan mereka pakai apa ya Pak ya, simbol-simbol ya, simbol Illuminati, tangan dua, bahkan mereka kalau nggak kemarin saya baru saya cek beberapa video ada salah satu YouTuber dia di Grammy kemarin Pak, itu banyak artis-artis yang akhirnya pakai simbol-simbol itu Pak. Bahkan mereka ketika speech menang award, mereka menyatakan thank you dan lain-lain. Nah, Bapak yang juga saat itu adalah sebagai kita bilang ya praktisi untuk apalagi karya Bapak saat itu ada menang award juga di Video Music Award gitu kan MTV Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena-fenomena bahwa musik dan dunia setanik Pak? Saya bersyukur sebetulnya Indonesia itu lebih lebih aman daripada di Amerika. Kalau di Amerika itu musiknya itu sekarang sudah berubah total. Dan terlihat jelas bahwa setan menggunakan musik sebagai media mereka, sebagai corongnya. Yang dia sedang bangun adalah kultur. So very careful. Sangat hati-hati dengan yang namanya kultur, karena kultur ini akan menjadi tren ke depan. Jadi anak-anak muda itu, kalau tidak dalam kultur itu, you're nggak in. Ada apa katanya FOMO yang bahasa sekarang. Ya, you have harus berada dalam kultur itu. Nah, kultur itu harus dimulai dengan tren. Tren itu ya lagu yang mempunyai beat tertentu, yang sekarang orang suka, yang kekinian. Liriknya udah mulai nyeleneh, liriknya dan kecanggihan anak-anak zaman sekarang sudah terukur bahwa kecanggihan waktu saya umur 10-11 tahun dengerin lagunya Kus Plus, Kolam Susu, ya lagu-lagu sederhana. Sekarang 10 tahun liriknya udah lagu-lagu siapa? Sam siapa? Hindia Pak? Bukan yang dari Amerika, ada Taylor Swift sama Sam Smith itu kan gila banget kan, itu liriknya dahsyat-dahsyat, bahaya, Billie Eilish dan segala macam. Jadi anak 10 tahun ini saya langsung cut, saya bilang karena saya marah nggak boleh dengerin kayak gini-gini. Dia pakai TikTok kan, dia nggak tahu dia TikTok dance pakai lagu-lagu yang sekarang kamu nggak ngerti, aku juga nggak ngerti kan. Ya tapi nanti kalau kamu keep repeating, kamu nyanyi, kamu akan cari tahu dan akan tahu. Dan itu akan bahaya sekali. Jadi saya langsung lock, dia tidak boleh nyanyi lagu-lagu dance dengan lagu-lagu tersebut. Jadi ada culture sedang dibangun karena culture itu yang akan merusak sebuah generasi. Nah kita di Indonesia sudah mulai, tapi ya mulainya karena kiblatnya dari Amerika dari Hollywood. Ya betul Pak. Jadi ikut-ikutan lah gitu. Nah di Indonesia ini menurut saya belum terlambat. Karena ketimuran kita beda dengan kebaratan sana. Kita masih respect orang tua yang sangat hormat dan takut akan Tuhan. Apapun agama di Indonesia, takut dan Tuhan itu is a big thing gitu. Apapun agamanya. Jadi kita masih sangat-sangat punya tahu norma, paham bahwa kita nggak boleh begini nggak sebar. Kalau di sana mah udah sebarangan lah. Di negara Barat semua itu halal. Kalau di sini masih
nggak boleh nih. Ya kan agama lain ada kata haram, kita sebetulnya juga ada haramnya juga. Di Kristen juga ini you don't do this gitu. Nah, kenapa saya sangat menaruh concern kepada gospel music? Karena di Indonesia masih bisa di counter melalui gospel contemporary music. Apa itu gospel contemporary music? Gospel yang horizontal, musik yang horizontal, yang diperuntukkan kepada sesama manusia dan menjadi lagu yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Kalau kita selama berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih daripada 50-60 tahun, kita hanya nyanyi di gereja, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jadi vertikal. Kalau lihat salib itu ada horizontal, nah ini kita di horizontalnya. Kalau dilihat sejarah musik gospel Indonesia, gospel contemporary musik Indonesia itu 1%. 99% kalau dengar kata gospel itu gereja. Dan semua hanya dari orang gereja untuk Tuhan di gereja, di dalam pagarnya gereja. Di luar pagar nggak ada gospel yang bisa nyanyi dikumandang di mana-mana. 1%-nya itu adalah orang-orang seperti James Sundah bikin lilin-lilin kecil, Chris Manusama, Bram Manusama, Kidung. Dulu ada grup namanya Drahma, Danima Mesa, Riki Biasuki bikin lagu-lagu Negeri Surgawi. Kita diingatkan lah bahwa ada Tuhan dan segala macam. Juga ada Glenn Fredly almarhum, teman kita yang bikin lagu Karena Cinta, You're My Everything. Itu lagu-lagu yang punya ada pesan buat kasih cinta tentang Tuhan. Kalau di Amerika, Josh Groban, You Raise Me Up, dan segala macam lagu yang menurut saya di Indonesia tuh kok nggak ada. Orang kan sekarang kenapa tadi Bapak bilang trennya ke Hollywood, mereka look up ke Taylor Swift, Lady Gaga gitu kan, Bruno Mars, atau orang-orang yang sekarang jadi kiblatnya anak remaja kan, apalagi kalau misalnya ke Korea kita ada BTS gitu kan. Menurut Bapak, kenapa simbol-simbol satanik itu ada di setiap video-video Karena itu? di culture itu harus ada simbol. Christianity adalah culture. Simbolnya apa? Salib. Gereja setan ya bintangnya dia lah gitu. Semua culture, semua community identity-nya harus ada simbol. Jadi kalau misalnya lagu yang diciptakan oleh mereka-mereka ini, sebuah lagu yang menurut mereka this is my culture, ya ini lambangnya Taylor Swift, Sam Smith, ini lambangnya gue. Tapi lambang-lambang mereka kecenderungannya adalah kepada setan punya culture, punya icon, logo gitu. Jadi pada akhirnya anak-anak enggak kok dia nggak setan kok ini gini-gini, tapi akhirnya akan tergiring ke sana. Nah jadi kan setan kan sangat pinter ya dalam deceptif, yang dalam hal-hal artinya membohongi generasi dengan berdandan seperti ini. Ini keren lu pakai pin di sini. Bahkan lu pakai topi. Tadi Bapak juga mention kan bahwa konten-konten yang LGBT juga mereka sudah memperlihatkan cewek sama cewek gitu ya, cowok sama cowok. Berarti mereka mulai memasukkan budayanya, Pak, atau betul. Jadi demonstrasi yang terjadi di dunia ini, kemanusiaan itu it's good, it's very sehat. Apapun yang you mau fight untuk kemanusiaan, oke. Tapi kalau kemanusiaan tiba-tiba ada bendera pelangi dan mereka bergandengan pakai baju minim dan mereka berciuman di jalanan, itu sudah mendompleng misi yang baik. Nah hal-hal ini yang akhirnya ya kita kan dulu kan taunya pelangi yang indah di langit ya. Pelangi ya kan. Sekarang anak saya atau keluarga nggak mau beli buku pelangi. Takutnya disangka LGBT. Iya benar juga sih Pak. Jadi anak saya mau beli buku, jangan nanti dibilang gay lagi kita. Pada pelangi, ya kan? See how it, lihat bagaimana setan merusak culture kita. Cara setan merusak culture kita, mereka dengan masuk melalui lagu, simbol-simbol, musik, dengan video klip yang keren-keren ya Pak. Dan tatanan-tatanan yang dianggap halal, boleh. Nggak haram, ini boleh gitu. Ini yang menurut saya harus kita lawan balik. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Pak Richard. Tapi sebelumnya mau ngingetin kalian, mau curhat, mau cerita tentang apapun, atau kalian butuh dukungan doa,
dari berbagai masalah yang lagi kalian hadapi, jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan doa dan konseling dari CBN. So jangan ragu untuk hubungi sekarang juga ya. Lucifer itu adalah pemimpin penyembahan di surga. Jenis malaikat seraphim dekat dengan Tuhan. Statement viral Pak dari Lady Gaga. Lady Gaga ngomong kayak gini Pak. Record while the bus is moving, or does it have to come to a stop? Yeah, well, sometimes they don't want to, and they're, Gaga, we can't get, the frequency's weird, and it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, I get a little bit mad. Dia bilang gini, jika Anda tidak merekamnya sekarang, saya bersumpah pada Lucifer. Gimana melihat mereka ini udah terang-terangan sebenarnya untuk menyatakan. Ya mereka sudah terang-terangan menunjukkan kepihakannya kepada Lucifer. Sudah terang-terangan bahwa saya adalah suruhan daripada Lucifer. Jadi kalau kita mengidolakan Lady Gaga, Sam Smith, Billie Eilish dan semua band-band yang gila-gila itu, ya secara tidak langsung kita udah dianggap anggota, pengikut ya, pengikut. Yang paling bahaya adalah bila kultur itu dikotori, dikontaminasi dengan hal-hal demikian. Itu kultur itu bisa bertahan lama. Kultur itu bisa bertahan lama karena saya tradisi is culture. Saya tradisinya begini dan itu akan turun menurun. Jadi kalau kultur itu masuk ke dalam satu keluarga yang penuh dengan hal negatif, itu dia kawin punya anak akan turun tuh. Nanti dia anaknya udah jadi kawin punya anak lagi turun lagi terus. Itu kan terbawa kultur itu. Nah itu yang menurut saya trennya ke depan akan begitu. Oh berarti memang iblis tuh pengen mempengaruhi anak-anak Tuhan khususnya untuk melalui kultur lewat media musik, video, film, mungkin bahkan sekarang udah fashion. Bisa juga bahasa-bahasa pergaulan mungkin hal apapun yang bisa dipakai. Kenapa? Karena ya Lucifer itu tidak akan tinggal diam dan dia juga selalu cari cara baru. Melihat ada peluang orang akan hanyut dengan ide baru, nah dia masuk situ. Selalu kalau ada ide baru ada aja. Ya misalnya gini, Roblox tadinya kan game biasa aja. Betul. Sekarang terus Lucifer bilang, wah ini Roblox cakep nih, gua masuk nih. Dia masuk. Taruhlah orang-orangnya dia. Dia bikin satu permainan-permainan yang aneh-aneh. Seru. Kenapa? Ini beda nih. Bedanya kan yang mempengaruhi anak itu kan enggak. Padahal kita nggak tahu di belakang itu ada apa. Dulu kan kartun. Dulu kan kita nonton Snow White ya. Disney kan bagus. Tiba-tiba Snow White turunannya jadi iblis masuk. Tapi Pak, menurut Bapak secara pribadi, kenapa juga kita kan anak-anak Tuhan nih terkesan mungkin juga abu-abu karena kita juga akhirnya memilih untuk mengkonsumsi itu kan, kita nggak tegas kan. Anggaplah, saya pernah menyaksikan satu dokumenter Pak tentang Trump dan Taylor Swift. Itu kan terjadi perdebatan antara Taylor Swift yang mendukung LGBT. Itu di Netflix saat itu bahkan Taylor Swift bikin lagu mendukung LGBT untuk melawan Trump. Gimana kita bisa menyatakan kebenaran di dunia yang abu-abu ini Pak? Tadi kadang kita bisa ngikut ke A, ngikut ke B. Gimana anak Tuhan positioningnya Pak? Yang saya selalu dapat pertanyaan kayak gitu yang gimana nih anak-anak muda supaya nggak hanyut? Ya lu harus tegas, lu harus terbiasa dengan kata kompromi. Nggak ada kompromi. Ya kalau firman Tuhan mengatakan ya A, ya udah A aja deh, nggak ada abu-abu. Iya, nggak ada ibaratnya kan nggak ada. Ya ibaratnya kan firman Tuhan udah menyatakan ada laki-laki dan perempuan, tapi kadang kaum mereka menyatakan ada jenis kelamin lain, Pak. Itu yang harus tegas ya Pak ya? Harus tegas, dan kita kadang-kadang takut dengan kata kompromi gitu. Nggak bisa, kita harus kan mengasihi Pak. Bukan, ada kata yang salah mengerti, yaitu toleransi. Toleransi is good untuk sebuah negara. Kita harus toleransi, hidup rukun, harus toleransi dengan sesama agama, suku, itu betul. Tapi ada yang memakai kata toleransi untuk, ya kita juga harus toleransi sama yang LGBT, ya kita harus bisa lah sama mereka, kita serangkul mereka. Mereka kan manusia juga. Nah yang ini lama-lama toleransi itu untuk konteks yang harusnya bertentangan dengan
firman Tuhan itu akhirnya menjadi ya kita bisa menerima dan pelan-pelan akhirnya ya udahlah kita toleransi aja deh, udah nggak kompromi lagi. Oke. Itulah yang akhirnya apa sih kegelisahan yang akhirnya Bapak bikin sebuah acara untuk apakah salah satu cara konten untuk mengcounter hal-hal seperti itu atau seperti apa Pak? Kegelisahan awal ya, bikin. Tadi saya ceritakan gospel kontemporer kita sebetulnya salah satu weapon ya untuk mengcounter itu dan itu cuma 1%. Saya ingin dalam 5 tahun ke depan 1% ini bisa menjadi 10%, bisa naik jadi 15, 20% untuk ke depannya. Caranya gimana? Ya bikin lagu gospel kontemporer. Oke. Untuk bisa mengembangkan industri ini, yang saya harus bilang industri karena harus menghasilkan uang supaya pencipta lagunya bisa hidup, musisi juga bisa hidup. Jadi saya harus create ekosistem. Nah ekosistem ini supaya ada kelanggengan, sustainable gitu. Ekosistem ini yang menjadi PR berat. Kenapa? Karena kalau tidak ada ekosistem, lagu ini hanya akan muncul tapi habis itu padam, tidak terlestari, tidak diikuti yang lain. Saya bikin lomba cipta lagu gospel. 96 lagu yang disubmit yang gospel kontemporer itu hanya 2 yang lulus. Yang 96 itu adalah sembah puji-pujian. Jadi bagus lagunya, liriknya 4 berarti lagu itu sama yang ku sembah kau Tuhan, terima kasih Tuhan, ku setia, bla 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 bla. Jadi saya tidak bilang itu jelek, bagus, memang gereja selalu butuh itu. Tapi yang saya cari adalah lagu yang bisa, kata Yosi Project Pop selalu cerita, teman dia hampir bunuh diri gara-gara lagu Tua Gapat. Saya buka dong Tua Gapat, hilanglah air matamu dan tajam. Kok lagu itu bisa membuat orang nggak jadi bunuh diri? Dan Yosi selalu cerita tentang itu dan saya terkagum-kagum dengan wah berarti lagu itu bisa nyelamatin orang. Lirik itu is everything gitu. Betul, setuju Pak. Iya kan? Benar. Saya suka lagu Sungguh Indah, itu lagu kesukaan saya. Raguel Lewi. Pastor Lewi ya. Tapi kalau kita lagi duduk sama orang yang mau bunuh diri, sungguh indah, ya dia mungkin nerimanya akan susah gitu. Karena gue belum nyampe ke gereja dulu, Cat, ini gue mau mati nih, gue mau bunuh diri. Lu ngomong gue sama gue yang bener dulu gitu, supaya gue bisa satu frekuensi. Lagu gospel contemporary adalah frekuensi itu. Untuk bisa berkomunikasi sama orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang sudah kalut, orang sudah pikirannya udah lu jangan ngomong sama gue deh tentang gereja-gereja. Tapi kalau dia dalam kesendirian nih, dia dengar lagu itu, dia berulang-ulang, dia akan mulai dari situ dulu. Lagu yang mungkin bisa menyadarkan dia. Ya, begitu dia mulai sadar, dia akan merasakan I want more. I want more, kita kasih lagu kedua yang bisa melengkapi. Berarti liriknya nggak spesifik pujian penyembahan ya Pak ya? Membuat dia sadar bahwa lu nggak perlu mati gitu, lu harus masih ke depan lu masih bagus, lu masih ada harapan, lu masih solusi itu ada yang lebih besar lo yang bisa menyelesaikan solusi lu. Bapak udah pernah dengar lagunya Justin Bieber setelah dia bertobat gak sih Pak? Apa ya judulnya apa ya? Jadi kalau Bapak dengerin dia, semua lagunya tuh sekarang seperti Bapak ceritain. Akhirnya dia ngerubah semua lirik lagunya dan saya pikir lagunya dia udah gospel banget Pak. Sekarang ada judul lagunya Purpose. Bagaimana ibaratnya Tuhan itu tuh nggak jauh, lu hanya berdoa sama dia. Ada lagunya jika lu butuh teman, silakan telepon gua, kata dia kan. Jadi ya lirik-lirik seperti itu berarti Pak ya? Saya lebih fokus gini. Kepada lagu itu harus menjadi healing, penyembuhan ya Pak ya. Jadi orang yang sakit dia perlu lagu yang bisa membuat dia sadar, terus menjadi sembuh. Ada lagu-lagu yang bisa memproses dia. Pada saat dia sembuh, baru dia akan bisa ke gereja dan nyanyi sungguh indah. Bisa nyanyi ku sembah kau Tuhan. Pada saat dia sudah sembuh. Nah lagu yang itu 1% di Indonesia. Gak ada, jarang banget lagu-lagu yang kayak begitu. Jadi saya senang mendengar band seperti apa Hindia itu. Ya, kalau Hindia kayaknya seperti yang Bapak bilang tadi. Ada lagu-lagunya. Dipa Barus yang dengan buat lagu itu. Jadi
kita butuh lagu seperti itu. Cuman kan mereka hanya bermain dengan sendiri-sendiri. Yeah. Kita pengen lagu-lagu itu menginspire. Yeah. Jadi gospel yang kita bikin ini adalah, ayo lu kumpulin, coba lu inspire anak-anak muda yang lain. Kayak Tulus juga berarti Pak ya? Tulus juga kan lagu-lagunya kan menyembuhkan jiwa kan Pak ya? Iya, yang lagunya animasi Jumbo. Oh iya ya tahu Pak. Ya, yang lagunya siapa? Bara Suara yang kemarin viral ya, yang tentang bapak dan anak itu. Yang kemarin sempat viral ya Pak ya? Yang dipakai sama Yanni Lawrence di film Sore, betul? Itu lagu yang menurut saya harus lebih diperbanyak di Indonesia. Pertama, kita nggak usah ada brand di situ dulu lah. Jangan ada brand agama, religi, nggak usah sebut Tuhannya dulu lah. Tapi itu sebagai pintu masuk. Sangat penting ada lagu yang bisa menjadi pintu masuk. Dia mau ke proses, dia mau menerima dan mau proses sembuh. Masukin lagi lagu yang lain. Akhirnya dia dalam proses kesembuhan itu hanya karena lagu-lagu yang sekuler yang dia dengar, yang dia mau, ini bukan lagu gereja kan? Enggak, tapi kok kayak gereja. Tapi gue merasakan ini kayak Tuhan yang ini deh, yang bisa mati di salib itu ya mengorbankan diri. Ya paling nggak itu proses dia berkenalan. Tapi begitu dia sudah totally sembuh dan dia sudah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang dia pilih, misalnya akhirnya dia pilih Christian, baru dia go to the next level. Sungguh indah, nah iya ngerti nggak maksudnya? Yes, tahu Pak. So jadi gospel kontemporer itu adalah pembekalan menuju ke pertobatan. Itu yang saya lihatnya dari angle situ. Tapi apa yang membuat Bapak Pak? Maksudnya dalam arti gini ya kan, setelah Bapak berkecimpung di dunia industri gitu kan, ya dan sekarang juga Bapak akan ngadain acara gospel kan. Orang kan kalau identiknya gospel itu kan dibilangnya kan lagu kabar gereja, baik, lagu gereja, menginjil dan lain-lain. Nah apa yang membuat Bapak akhirnya secara, apakah memang pengen menciptakan ekosistem itu lebih ke callingnya kemana Pak? Sebetulnya mengedukasi. PR pertama adalah Gospel International Festival yang kita adakan di Jexpo nanti 16 sampai 18 Januari, numpang promosi. Bahwa di situ akan ada 2 kategori gospel music. Gospel music praise and worship, sembah puji-pujian, sama gospel kontemporer musik yang artinya lagu yang horizontal, lagu-lagu yang punya nilai baik. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada yang horizontal. Jadi begitu kita udah beli tiket, kita masuk, nanti ada signage experience praise and worship. Jadi kita ke hall ini adalah lagu-lagu gereja yang sering kita lihat di YouTube, tapi sekarang ini kita bisa langsung experience. Event gospel festival nanti tidak ada ibadah, tidak ada khotbah. Tidak ada atribut ibadahnya. Jadi itu buat umum. Kalau lu mau dengerin lagu yang gerejawi, yuk ke kanan. Atau ruangan-ruangan ditentukan. Kalau you mau denger gospel kontemporer, you ke kiri. Ke kiri itu denger lagunya Josh Groban, You Raise Me Up. Bahkan lagu Don't Worry, Be Happy, itu gospel. Lagu-lagu Karena Cinta, lagu Lean On Me, When You're Not Strong, I'll Be Your Friend, itu gospel. Jadi itu yang kita kasih sebagai percontohan. Gospel dalam arti di sini lagu-lagu yang kabar baik. Kabar baik, tepat. Apalagi Pak, menyelamatkan lebih lirik yang menyembuhkan, solusi, testimoni, lagu-lagu yang ya bikin orang anak zaman sekarang adem nih lagu ini adem. Lagu healing lah Pak ya. Lagu healing yang bisa song. Ketika dia dengerin, dia nangis, dia ngerasa kayak ini relate sama dia Pak ya. Tapi tentunya kita seleksi ya, kita kurasi lirik-liriknya juga. Karena belum tentu semua lagu adem-adem itu ada bagus juga, ada juga yang ngawur juga. Jadi kita kurasi, kita pilih, dan yang nyanyi itu bisa siapa saja. Boleh kasih tahu Pak, siapa aja nanti mungkin line up-nya yang akan hadir di acara tersebut Pak? Kalau praise and worship, kita undang yang top-top, Hillsong Sydney. Udah confirm nih Hillsong ya Pak ya? Jadi Hillsong Australia, ada New Breed atau lebih dikenal Israel Houghton sebagai penyanyinya, ada Ron Kenoly yang udah tua, juga ada Taya Smith dengan lagu Ocean. Taya Smith yang dulu sempat viral, fenomenal dengan lagunya Ocean ya Pak ya? Nah itu yang kelas-kelas tinggi yang besar lah, tapi yang kelas menengah ke bawah
itu ada Grupo Versos dari Brazil, ada Sharon Kips dari Belanda, ada Korean Soul dari Korea, ada grup dari Sweden, Lindy. Itu yang kita sangat-sangat terkagum-kagum. Karena Sweden itu kan boleh dibilang negara-negara Eropa itu kan jarang anak muda mau melayani Tuhan. Karena Eropa yang udah kaya raya itu kan cenderung kebanyakan tidak percaya Tuhan. Ateis dan segala macam. Tapi Lindy ini kakak adik ini yang masih mau melayani Tuhan dengan dahsyat. Jadi kita undang untuk mereka kasih lihat warna mereka yang kekinian. Yang dari Indonesia, Pak? Dari Indonesia kita tentunya sudah ada Frankie Siombing, Billy Simpson, Andi Ambarita, Bobby Fabian, Jacqueline Selose, kita ada NDC, ada IFGF, dari GSJS. Semua denominasi gereja nih berarti ya Pak? Ya? Bahkan di Katolik, LOJ, ada Perduki, Katolik. Semua yang dari Katolik itu, aku boleh ikutan nggak? Boleh dong. Semoga nanti kita CBN bisa berkontribusi. Ya, sangat berharap CBN bisa hadir, karena mereka perlu dipromosikan. Mereka perlu dikenal gitu. Kita juga pengen jangan misalnya NDC, one of the best band gitu. LOJ juga band Katolik yang keren banget. Mereka jangan hanya dikenal di kalangan. Mereka harus juga kalangan di luar. Nah, jadi kalau bisa sebanyak mungkin kita expose mereka, itu akan sangat menjadi berkat kepada Indonesia. Saya sih berharap ada warna-warna baru yang akan menggoncang dan mengagetkan. Misalnya saya undang Rave Jesus. Tahu nggak Rave Jesus apa? DJ gospel. Oh, yang dari Amerika. Kita kan selama pikir DJ kan itu hanya disco, lagu setan. Betul. Tapi ini enggak, ada komunitas, mereka menyembah Tuhan tapi lagunya rave, EDM gitu ya. Tapi enak juga lagu-lagu yang kita kenal. Ada yang kita kenal, lagu ini lagu waktu gue kecil nih lagu tapi dibikin, wah, jadi kita bergembira memuji Tuhan dengan lagu-lagu rave. Hal-hal itu akan menjadi hal-hal baru. Ya mudah-mudahan jangan ada yang bete. Kenapa? Karena ya kemajuan genre sekarang kan banyak bermacam-macam ya. Ada juga ya dangdut gospel belum pernah. Gfest ini adalah showcase. Kita memberikan panggung kepada musisi-musisi satu ya syaratnya ya. Mereka harus punya skill bermain yang baik, punya harmonisasi vokal yang baik, dan mereka harus bermain sesuatu yang berbeda. Jadi kalau saya bilang ini kan bukan acara ibadah. Jadi kalau you bermain seperti biasa di gereja, saya jamin you akan ditinggal penonton. Tapi kita nanti akan diurap, iya betul. Tapi nanti kalau kan bukan ibadah, harus menunjukkan skill ya. Jadi mereka mainnya harus bagus gitu. Jadi kalau di gereja ada keterbatasan cara bermain musiknya, aransemennya, di sini you bebas. Silakan bikin opening yang keren itu. Jadi semua pada semangat. Karena di situ mereka ditantang untuk tunjukkan skill. Jadi orang-orang gereja kita tuh ternyata jauh-jauh banget. Udah level internasional. Contoh nih, Hillsong aja butuh 2 gitaris, 1 keyboard. Dia pakai band kita. Oh, Hillsong pakai band? Iya. Sharon Kips dari Belanda pakai band kita. Dari grup dari Brazil 13 orang. Dia lihat saya kasih 3 band. Canggih sekali katanya. Udah kita pakai band Indonesia. Ini anak-anak gereja. Jadi kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak main gereja itu yang mungkin tiap minggu monoton mainnya gini-gini aja. Pak, saya penasaran itu gimana tantangannya Bapak bisa mendatangkan mereka masuk ke line up di Indonesia, Pak? Siapa? Dari semua kayak Taya Smith, Hillsong, kan mereka kan punya prosedur dan birokrasi, tapi apa Pak yang Bapak tawarkan sehingga mereka mau datang untuk Pertama, saya ya coba-coba aja lah DM. Saya berdoa, saya bilang Tuhan saya akan DM si ini, kalau dia respon berarti kehendakmu jadilah. Wow, dari DM ya Pak ya? Iya, dari DM pada respon. Oke, berarti oke. Terus step kedua ya kan harus negosiasi budget yang masuk, oke. Dan kebanyakan ya berapapun yang ada kita ikut. Oh? Serius? Oke. Kenapa? Karena mereka bangga untuk bisa datang ke sebuah gospel festival di sebuah negara yang Kristennya minoritas. Dan saya bilang, kalau kamu berani, kok hebat ya. Ya maaf aja saya bangga nih ya.
Indonesia, Pancasila kita itu it works. Yep. Saya selalu ada negara yang punya ideologi tapi nggak berhasil. Kalau kita ideologi itu kita berhasil. Yep. Jadi Pancasila itu membuktikan bahwa kita bisa bebas beragama dan bebas berekspresi. Yeah. You mau nggak be part? Aku mau ambil bagian. Mereka sampai mereka turunin budget supaya mereka mau khusus datang, mau menjadi bagian daripada sebuah sejarah. Iya, karena menurut saya kayak Hillsong dan Taya Smith kan nggak pernah ke yang Indonesia. susah untuk didatang Betul. dengan riders mereka yang susah, Pak. Susah Ya banget. kan, riders mereka harus inilah musik lah dan jadi buat mereka ini fenomena baru dan bahkan gereja-gereja pihak-pihak dari beberapa negara Singapura, Malaysia, Filipina bilang bahwa di negara mereka belum pernah ada kejadian seperti ini. Jadi ini akhirnya gila banget ini. Indonesia bisa bikin dahsyat katanya. Kita harus dukung gitu. Ini sebelum menutup Pak, Bapak juga mengutip di Markus 16 ayat 15, boleh diceritain Pak? Saya bukan orang teologi ya, dan saya pikir kembali kalau bicara kepada pelayanan, M16:15 adalah Markus 16:15, yaitu kita keluar memberitakan firman Tuhan, memberikan berita baik lah, bukan firman Tuhan, berita baik. Dan bila orang itu percaya dan mau bertobat, kita baptiskan. Itu esensi daripada Markus 16:15. Segala makhluk katanya, bicara pada segala makhluk. Dengan arti kata gini, dengan cara apapun, yang penting bikin itu orang mau mengenal Yesus. Wow. Ya. Jadi mau pakai bahasa gorila mau bahasa dolphin tapi itu kan sebagai pertanda bahwa kita harus pakai kreativitas. Yep. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan segala makhluk. Dan tidak dalam tutur kata saja, tapi kita bisa pakai musik. Yep. Dalam hal ini saya konteksnya musik. Yep. Mungkin the next time nanti si Ben akan undang saya dengan bawa teman-teman, saya akan pakai film. Wow. It's our next step. Yep. Our next step kita mau bikin komunitas Christian film sama teman-teman artis-artis Christian dan sutradara Christian. Bahwa film dengan penulisan literatur, skrip, film, novel-novel Kristen, bila ada itu sudah ekosistem yang tadi saya bicara. Yep. Dalam 5 tahun akhirnya apa? Indonesia bisa seperti Amerika. Ada Angel Studio yang bikin The Chosen, film-film itu. Yeah. Kita bisa bikin film yang lagunya pakai lagu gospel kontemporer. Skripnya juga bagus karena berangkat dari novel-novel Kristen yang bagus. True story di Indonesia banyak sekali yang patut ditulis gitu. Jadi itu yang arahan saya, dan mungkin ada teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung. Kita pengen punya satu industri gospel yang bagus di Indonesia. Ya, dan which is itu belum ada ya Pak? Belum ada, dan bukan memberkati Indonesia saja tapi memberkati dunia. Ya. Selama ini kan kita impor dari negara barat, barat. Kenapa nggak negara barat dengar tentang budaya kita ekspor keluar. Film kita tuh bagus. Lagu-lagu kita juga bisa ditranslate ke bahasa Inggris juga bagus-bagus. Dan punya pesan semua gitu. Dan ini yang menurut saya harus menjadi agenda utama daripada Gospel Festival ini untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak kita akan lakukan setiap tahun. Di Januari, di awal tahun. Supaya di Gospel ini akan menjadi hub, tempat berkumpulnya orang-orang kreatif seluruh Indonesia untuk bukan saja memikirkan ide-ide apa, tapi kita berkolaborasi. Ya. Jadi kita punya network. Jadi rencananya di Januari nanti akan ada jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 3 siang ada convention, ada seminar, ada talk show. Ada talk show juga. Nanti Pak Mark akan diundang, akan bicara tuh soal multimedia dan segala macam. Dia pengalaman kan. Yes, betul Pak. Jadi akan jadi pembicara dan akan bicara sosmed, ada yang bicara soal film, ada yang bicara soal songwriting, ada yang bicara tentang AI, segala macam akan kita tampilkan the best of the best. Jam 3 sampai malam itu baru festival musik. Luar biasa Pak. Itu yang akan membuat orang dengar, belajar, experience. Ya. Nah itu the whole concept is like that. Ya, benar Pak ya. Amanat Agung itu sebenarnya adalah tadi Bapak udah menceritakan dan menjelaskan ke kita misalnya Tuhan kasih talenta apa buat kita, bakat apa buat kita menggunakan itu untuk menyampaikan kabar baik ya Pak ya. Betul. Sehingga orang-orang akhirnya mendengar kabar baik itu. Betul. Dan ya secara pribadi mereka juga akhirnya tahu Yesus ya Pak ya. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya pembekalan. Jadi kan saya selalu bilang pembekalan. Event ini bukan saja menghibur, tapi juga membekali. Ya, equipment untuk gereja. Jadi kalau misalnya songwriter yang biasa menulis lagu Tuhan di gereja bertahun-tahun,
oh ternyata boleh ya bikin lagu kayak Glenn Fredly, oh boleh ya bikin lagu kayak Josh Groban, You Raise Me Up, oh bisa ya. Tapi kalau saya bikin lagu itu gratis, apa saya dapat something? Dapat duit. Kenapa? Karena ekosistem itu nanti akan siapkan. Bapak sudah membentuk ekosistem. Ya. Jadi mereka dipublish, mereka dipromosi, didistribusi, dibikin video klip, kita promosi dan akhirnya mereka diberkati. Betul. Pak, boleh ajak gereja atau hamba Tuhan mungkin nanti yang menyaksikan ini Cahaya Bagi Negeri sana. Bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan yang ingin terlibat di Gospel International Festival, bisa menghubungi saya. Kami open kepada siapapun yang mau terlibat dan mau memberi kontribusi. Dan kita juga ingin mengajak anak-anak muda untuk dibekali pengetahuan-pengetahuan yang kekinian, terutama teknologi, terutama tren. GFest ini akan memperkenalkan standar-standar baru di dalam bermusik gospel. Jadi sudah tidak lagi tatanan yang lama, tapi sekarang ada tatanan baru dengan gaya baru. Kenapa? Karena kita harus bisa bersaing dengan dunia. Kita bahkan harus bisa counter yang lagu-lagu yang sudah masuk lewat kerjaannya setan. Kita harus fight back dengan lagu-lagu yang bisa menyelamatkan anak-anak kita. So, kita terbuka sekali untuk kerjasama, kita terbuka untuk keterlibatan anak-anak sekalian. Wow. Thank you, jawabanku.com. Ya. Betul, kita sebenarnya nama programnya Cahaya Bagi Negeri, Pak. Ya. Cuman kita tayang di Jawaban. Kita cuman nanti spesifik sebenarnya kita brandingnya lebih ke CBN. Okay. Ya, jadi teman-teman semuanya langsung aja mungkin follow juga nanti Instagramnya, ya Pak ya. Richard nanti kita mention, kita tag Pak ya. Siapapun dari mereka yang mau terlibat, ajak semua anak-anak mudanya, pemimpin gerejanya Pak ya. Dari Cahaya Bagi Negeri atau CBN. Mengucapkan terima kasih banyak Pak. Thank you so much untuk waktunya Bapak. Kasih. Ini dari CBN Pak. Boleh dibuka nggak Bapak Pak? Wow. Kalau nggak salah tuh ada ada pesan juga tuh Pak. Yes, buat kopi. Iya. Yang satu lagi baca Pak ayatnya. Itu sesuai yang tadi Bapak. Maaf Pak, itu ada ayat firman Tuhan. Oh ini nih. Itu. Ini yang CBN. Coba dibaca Bapak baca. Go therefore and make disciples of all nations. Oh, oke. Nyambung sama kita. Nyambung. Sama. Wah, cakep nih.